Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui, saya bukan ustadz atau kiai yang pandai berceramah. Saya adalah hanya orang yang rajin berzikir saja. Mudah-mudahan saya termasuk golongan orang-orang kaum muslimin. Dalam zikir saya, lama-lama, tahun demi tahun, dalam 10 tahun ini, ke depan ini, biasanya kalau setelah saya sholat malam dan berzikir dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya Allah memberi jawaban atau petunjuk dalam mimpi. Dalam episode yang pertama ini, saya beri judul apakah menabur bunga di kuburan ada faedahnya atau ada gunanya. Sebetulnya untuk video yang pertama pernah saya bikin, yaitu tentang datanya virus corona di Indonesia ini dan visinya. Tapi sayang sekali video itu hanya bertahan berapa jam saja karena kontennya YouTube katanya melanggar. Istilahnya judulnya melanggar. Mungkin tahun ini tidak boleh membicarakan tentang corona atau visinya karena mungkin Bapak Presiden sedang memvaksin, ya, kita harus menghormati. Dan kali ini saya beri judul yang tadi, yaitu menabur bunga di kuburan apakah ada gunanya. Dalam pengalaman saya di kampung saya ini, agama Islamnya semakin kuat. Jadi kalau tidak ada dalilnya tidak dilakukan. Jadi semasa saya kecil itu udah tradisi sekali. Tapi lama-lama kelamaan penabur bunga semakin berkurang. Tetapi orang berkunjung di kuburan tetap banyak karena merasa karena menurut mereka penabur bunga itu tidak ada gunanya. Saya kepikiran yang benar yang mana. Orang menabur bunga itu banyak. Zaman kedatangan Islam di Indonesia ini sudah tradisi sekali orang menabur bunga di kuburan. Karena saat itu agama di Indonesia kebanyakan orang Hindu. Jadi niatnya orang Hindu itu gimana, doanya gimana, kita tidak tahu. Tapi wali mengkaitkan dengan perjalanan Nabi. Ketika Nabi melewati sebuah kuburan bersama sahabat, Nabi mendengarkan jeritan tangis di kuburan tersebut. Akhirnya Nabi mendekati kuburan tersebut. Ternyata kuburan tersebut adalah lelaki dan perempuan. Dan lelaki itu dosanya yaitu karena tidak bisa menjaga kebersihan pakaiannya dari air seni. Dan yang perempuan dosanya adalah biasa kesana kemari membicarakan kejelekan orang lain, menghasut, memfitnah, dan lain-lain. Kalau kita pahami, dosanya lebih jauh berdosa, lebih besar dengan yang perempuan tadi dibanding dengan yang laki-laki. Akhirnya Nabi merasa kasihan dan Nabi mengambil papah buah kurma yang masih basah dan dibelahnya menjadi dua dan ditancapkan kedua kuburan tersebut. Seraya Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah siksa kedua kubur ini selama papah buah kurma ini masih basah. Kemudian Nabi mengajak berinjak pergi. Dan kalau kita pahami, itu kalau papah buah kurma
mungkin bertahan 5 hari sudah kering. Kalau kembang bunga 2 hari aku rasa sudah kering. Kalau Anda ingin mengikuti yaitu doanya seperti Nabi, mendingan Anda mengambil papah pohon semboja atau pohon jarak, ditancapkan kedua kuburan tersebut. Kalau pohon itu bertumbuh, tentu akan basah seterusnya. Pemahaman saya, kalau bunga itu makanan jin setan. Kenapa? Anda pahamin, di malam 1 suro di tempat di laut pantai selatan pasti menaburkan bunga. Di saat memandikan benda bertuah seperti keris juga memakai kembang tersebut. Dan orang datang ke punden juga tentu memakai kembang tersebut. Tentunya masing-masing adalah penghuninya jin setan. Apa kaitannya dengan kuburan? Islam masuk di Indonesia sudah tradisi orang menaburkan kembang di kuburan. Kita tidak tahu orang Hindu niatnya apa, doanya apa, kita tidak tahu. Menurut saya berkaitan dengan penghuni kuburan tersebut. Orang yang tidak paham, orang yang ngerti mata batin bahwa penghuni kuburan tersebut yaitu ada semacam kayak roh persis penghuni kuburan tersebut, tapi itu bukan roh tersebut sebetulnya, itu jin setan yang nggak paham bahwa dia itu adalah rohnya, tapi bukan. Pemirsa paham, ada masyarakat bilang orang meninggal sebelum 40 hari atau setiap malam Jumat katanya suka pulang ke rumah. Itu bohong, itu bukan, itu adalah jin setan. Manusia lahir di muka bumi ini, lahir itu ada setan yang merasupin bayi itu. Semua manusia seperti itu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi rohnya suci, Nabi lahir ke bumi, malaikat langsung menjaganya supaya tidak jin setan yang masuk. Jadi kalau kita meninggal, jelas jin setan itu menunggu di kuburan tersebut. Jadi kalau dikirimin bunga tersebut senang, itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau itu kita pahamin saja, manusia sewaktu hidup tentu membutuhkan doa, membutuhkan kembang tersebut. Akhirnya saya berpikir yang benar yang mana. Banyak tradisi kembang ditaburkan, orang mempercaya itu. Akhirnya saya sholat malam dan berzikir dan memohon pada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan, apakah kembang ditaburkan di kuburan ada gunanya ya Allah? Tolong ya Allah, berikanlah petunjuknya ya Allah. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam itu, yaitu berupa suara saat itu. Suara tersebut, karena saya orang Jawa, suara itu yang terdengar juga orang kalimat bahasa Jawa. Kembangmu kuwi ora neng gunone, sing neng gunone ya kuwi dongamu. Kembangmu, bungamu itu tidak ada gunanya, yang ada gunanya adalah doa. Kita pahami, Allah memberi petunjuknya dalam hidup saya. Bungamu itu tidak ada gunanya, yang ada gunanya yaitu
doa. Jadi Anda berdoa di rumah saja sama saja. Ya, kalau Anda datang di pemakaman, ya menurut saya ya, kalau Anda belum bisa menghilang kebiasaan itu, jangan terlalu fanatik. Di waktu para wali dulu, Islam masuk di Indonesia ini, kalau harus menghilangkan tradisi tersebut, aku rasa mungkin Islam susah masuk di muka bumi ini. Makanya wali tidak bisa menghapuskan. Kalau Anda tujuannya untuk pengharuman makam tersebut, tentu tidak bid'ah. Tetapi yang berguna adalah manusia yang masih sehat. Tentu yang sudah meninggal tidak berguna, karena yang meninggal adanya di bawah, bukan di atas. Itu maksud saya. Dan untuk video yang selanjutnya, insya Allah nanti akan saya siarkan, yaitu rambut disemir apakah haram, dan selanjutnya memelihara burung apakah haram, dan masih ada mimpi-mimpi saya yang lain. Nanti Anda akan bisa membedakan, pahamin mimpi-mimpi saya itu masuk akal atau tidak semua. Dan untuk amalan dan zikir saya 100% tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi tentunya mimpi saya itu semua datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menyanyi dan berjoget apakah berdosa, juga ada. Datang berdukun apakah musyrik, memakai jimat apakah syirik. Ini semua yang saya dapatkan 10 tahun, dan tahun ini saya dapatkan adalah tentang corona. Insya Allah tentang corona ini akan saya siarkan langsung di Facebook saya. Anda bisa lihat, dan virusnya corona tanpa gejala ini dari mana dan visinya apa, dan Anda sendiri akan memahaminya. Mungkin akan saya siarkan di awal bulan Ramadan. Dan ada beberapa mimpi yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda sekalian, dan tolong pencet tombol like dan subscribe. Nanti Anda bisa menemui video saya yang selanjutnya. Dan jikalau ceramah saya kurang lancar, mohon dimaklumin. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.